Itu kenapa awalnya namanya bocah-bocah kosong? Ya karena tolol gitu. Latihan belum, nanti pas ngeden harus cantik kayak gimana? Senyum kan? Ya dia nggak bisa, orang kan gini kan paham. Nggak bisa begitu deh apa. Katanya ada masalah sama artis inisial LR. Aku juga pernah ada masalah sama artis inisial NM. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit menjadi satu. Ya, untuk customer dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya YouTube channel dari Comic 8 Revolution. Ya, lemes banget, gajian tepat waktu, kerja menyenangkan. Kenapa lu bete? Bukan bete, cuman tadi tuh aku nggak sempet sarapan. Ya uru, Pam, dengerin. Lu nggak sarapan juga nggak bakal mati, Pam. Dagang lu banyak. Tapi ini akhirnya jadi kayak kruyuk-kruyuk pas syuting kan nggak lemes ya kan. Nah, jadi memang customer itu betapa pentingnya kita memulai hari dengan sarapan. Ya, nah, kan? nih Pam pegang. Ya Allah. Baca aja sendiri apaan. Pakai nanya apaan tuh Kak, ya kan? Ini dong andalan aku kalau sarapan, Dilan Sereal. Wow. Lagi Pam, kamu tuh udah aku ingetin setiap kali gitu standby Dilan dimanapun kamu ada. Udah aku beli tapi pasti habis terus. Ya ampun. Jadi ya customer, ini yang baru dari Dilan. Namanya Dilan Sereal. Ini tuh sereal kekinian yang anti ribet. Kalian bisa makan di mana aja, kapan aja. Nggak pakai susah-susah dan ngerepotin. Nggak pakai mangkok, nggak pakai piring. Boleh ya Kak, aku ambil satu ya? Boleh. Buat kru boleh nggak semua? Nggak usah lu nawarin orang. Perut lu aja dulu langsung. Jadi Kak, ini beneran ya sekarang Dilan udah ada serealnya ya Kak ya? Iya dong Pam. Jadi kalau mau makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, nggak perlu ribet. Ya, Dilan Sereal ini kombinasi antara choco crispy dan creamy vanilla yang milky. Terus bikin pecah di mulut. Jadi ini tuh bener-bener yang namanya The Real sarapan anti ribet. Pokoknya aku like banget deh Kak. Thank you ya Kak ya. Ini habis dari sini aku bakalan nyetok lebih banyak lagi. Di mobil, di tas, di rumah. Aku nggak akan lagi lupa sarapan. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Tepuk tangan dong buat Dilan dong. Bintang tamu kita saat ini adalah wanita cantik, bumil, yang udah mulai gedong itu peruca alias perut ya. Langsung saja, Fior. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ya Pak ampun, Haji. kok lu cantik sih, Neng. Aku tahu. Ya Allah. Aku memang cantik dari sebelum aku hamil pun aku udah. Kamu udah cantik. Tahu aku cantik. Pas hamil untung nggak aneh Nggak muka aku. bengkak. Tapi perutku stretch mark semua Kak Igun. Oh sama, nggak ada masalah, perut kita juga stretch mark. Kita ngambil juga stretch Kamu mark. nggak sendirian kok sayang. Oh iya, kalian Iya nggak juga apa-apa, bisa. jangan sering digaruk Fior. Kak Igun, aku nggak ada gatal-gatal sedikit pun tapi. Pakein ini baby oil, olive oil. Olive oil. Kalau nggak oli mobil. Olive oil. Iya ya, kapan Shell jual itu lagi ya Shell? Kamu kenal nggak sama dia? Baru kenalan tadi. Baru kenalan. Ini namanya Kak Pam. Kak Pam kan, Kak Pam rambutnya unik banget. Unik. Thank you. Dia Kak emang Pam begitu. haji juga gak? Enggak, belum insya Allah. Belum. Dia Doain masih ya. kerja di travel haji. Iya, belum. Oh yang itu ya kayak Antafaya gitu ya? Iya. Ya Allah, lucu banget sih dia. Kamu ini kehamilan udah berapa bulan, Dek? Tebak Kak Igun. Kak Igun udah 3 kali dari sebelum off cam udah nanya kan. Ya kan apa ngapain? Kan syuting. Ditanya lagi. Ditanya lagi. Bikin emosi nih gue. Oh nanya lagi biar masuk kamera. Iya dong. Jadi ini udah berapa bulan? Ini sudah 35 minggu Kak Igun. 35 minggu. It means. It means kayaknya sebulan setengah lagi ya? Sebulan lagi lah. Sebulan lagi. Ya. Tergantung.
kalau bayinya udah masuk panggul, aku udah bisa kontraksi, bisa lahiran. Rencananya. Tapi ini kan gini ya, kamu kan termasuk perempuan-perempuan yang kan karakter lo kan emang perempuan-perempuan oneng ya, iya kan? Tapi ternyata lo di dalam kehamilan ini lo benar-benar mempelajari peran sebagai ibu. Enggak juga. Go with the flow. Kenapa? Karena kata netizen, insting ibu ntar muncul sendiri. Muncul sendiri. Tapi suka nanya nggak ke orang tua gitu, Mami ini lah udah mulai begini, aku harus ngapain, ini begini gitu. Bener. Enggak juga sih, tapi kayak aku lebih dengerin aja orang tua karena katanya gini, misal nih, kemana aku liburan ke Jepang tuh kan, jalan-jalan, Cici hati-hati itu udah turun, apanya itu perutnya udah turun, artinya udah mau lahiran. Oh aku percaya aja, oh berarti lebih hati-hati gitu, karena sehat orang tua. Jadi nggak boleh capek banget kayak gitu-gitu. Iya bener, cuman emang aku nggak ngerasa capek pas di Jepang. Karena seneng makan, lihat apa, shopping gitu. Disneyland gitu. Tapi lo nggak naik-naik wahana kan? Naik yang bumil friendly. Oh, bumil friendly. Apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau di Disneyland itu naik yang ini yang masuk bubble. Yang bubble kayak di air yang kita dibohongin padahal nggak ada airnya. Hah? Bukan itu mah di Dufan. Kok di Dufan kampung? Di Disney sih, Jepang. Emang ada kayak gitu. Yang kita masuk tabung, kita muter-muter gitu. Zaman kapan itu Kak Igun? Astagfirullahaladzim, zaman ke Jepang baru. Mana ya? Enggak, kalau bumil friendly kalau naik di Disneyland naik apa? Elsa, Rapunzel, Beauty and the Beast. Terus kalau yang haunted house itu enggak dong, naik jet coaster enggak dong? Enggak, itu enggak bumil friendly. Bayinya takut terkejut. Terkejut. Oh, gitu. Keluar dari sini bahaya, nggak boleh. Nggak ada boleh. tulisannya soalnya kan. Oh, jadi setiap main permainannya ada gitu. Ada warningnya. Iya, tapi aku nggak tahu kalau kalian bisa menyerupai bumil juga, boleh nggak? Terus udah gitu, pas lagi di Jepang katanya tas kamu sempat ketinggalan. Kok tahu? Ya iyalah. Baca, gua baca nih kebetulan. Oh iya ada prompter di sini. Iya bener. Aku itu tas aku beli tas kedua branded aku Kak Igun. Nah. Aku kan gak kayak Enggak, lo di Paris beli Dior sama gue. Apa lo? Itu kedua. Apa lo? Enggak. Itu berapa tahun yang lalu lo beli Dior, lo beli Gucci di Paris. Kapan lo tas lo dua? Tapi jujur, aku yang pertama itu beli LV di Dubai. Itu kedua, baru itu kedua. Yang Dior sama gue di Paris? Itu kedua, Kak Igun. Masa nggak nambah-nambah harta lo? Kak Igun, aku bukan Kak Igun, makanya bagi tas. Gue aja kagak minta-minta. Ada lah. Kak Igun kasih Kak Ayu ting-ting tas Hermes. Ya beda, dia mah kekasih hati. Nah lu siapa gue? Jadi kan aku yang kedua. Ini lo bawa apaan coba? Ini bukan tas branded. Iya. Ya, Itu tahu. apa? Ini aku mau promosi sama BBK bocah-bocah kosong, mau ada show guys tanggal 9 November. Kalian harus beli tiketnya. Bentar lagi nih. Tuh ada banyak merchandise-nya. Bocah-bocah kosong, Ya ini buat kalian deh. Oke. muat nggak? Ya iya lupa. Lu size-nya XL, mau ngapain lo gue pakai baju XL? Ya L. harusnya Lu extra. apa ukurannya? L. Show-nya tanggal 9 guys, beli ya please biar sold out. Jadi Dan bocah-bocah kosong siapa aja? Aku Katniss dan Maiden. Itu kenapa awalnya namanya bocah-bocah kosong? Ya karena Tiga-tiganya. iya. Kamu terus suami kamu namanya Vincent kan? Iya, itu dia pernah ke acara Kak Igun tahu. Iya, kan dia atlet kan? Iya, tapi waktu itu zaman Covid. Jadi ini kamu yang buat atlet itu? Iya dong. Jadi kamu kayak pasti ngerasa anaknya pasti tinggi tuh kayak bapaknya? Sepertinya, ini aku cewek ya. Ya. Aduh, setinggi apa? Kayaknya sih iya, soalnya dia udah aku kan nggak pendek-pendek banget Kak Igun. iya. Itu Cewek. namanya genetik kalau Kak Igun nggak Genetik. tahu, ya Ya. kan Kak Pam-Pam. Ya,
Genetik dan ibunya ya oke lah, bapaknya tinggi banget, anaknya udah pasti lebih tinggi dari yang lainnya. Mungkin jadi Miss Universe nanti. Bisa. Miss Mega Bintang. Bisa Miss Universe tapi lagi huru hara sekarang. Kenapa? Kenapa bukannya Kak Igun yang ngurus Miss? Enggak, udah enggak ada tobat. Miss Mega Bintang. Enggak usah udah jangan Miss Mega Miss Bintang. Mega Bintang boleh, kalau Cina boleh nggak Miss Mega? Bukan masalah Cinanya, kosongnya yang masalah. Bukan masalah Cinanya. Kalau Cina mah ada, Cinanya mah ada, gue Oriental. Lo masalah kosongnya gue nggak kuat. Oh ya kan nurun, siapa tahu otaknya nurun dari ibu Kata kan. kalau ditanya gini, ini beauty queen apa rumah hantu kata dia. Kosong. Kak Igun aku ntar doa ke Tuhan biar otaknya ikut Vincent. Oh kalau Vincent tuh pinter. Vincent itu pinter, dia S2 di Cina, S2 tau. Oh ya? Gelarnya udah, itu dia ambil bisnis sama ambil apa ya? Apa Kak? Ya nggak tahu emang dia siapanya Vincent. Siapanya Vincent. Aduh apa? Satu lagi lupa jurusannya, ekonomi kalau nggak salah di Cina. Pinter ngitung Kak. Oh dia bisa ngitung. Iya, aku juga bisa. Jadi bisa dia buat bisnis gitu. Ya. Nah kalau Vincent gimana? Semenjak kehamilan sama kamu jadi protektif nggak? Jadi takut, misal untuk beraktivitas jadi takut dia. Tapi kadang juga kalau misal aku pakai baju terlalu rendah, dia kayak itu tutupin. Karena kan semenjak hamil jadi Oh, ya kan? nih. Dia brutal. Ya, toprit gitu kan. Ya. Sejak hamil Udah kan telat tadi yang awal. Yang kedua udah kebanyakan papi. Repot. kayak bapak kan YouTube kan. Iya, tapi kalau kamu lebih seneng bentuk badan kamu montok kehamilan gini apa pas dulu lo kurus? Aku lebih suka kurus. Tapi kan nikah itu 2 insang menjadi 1. Kita harus mendengarkan suami juga maunya kayak mana ya kan. Ya. Suami lebih suka aku yang Gini. gemoy, iya. Oh, jadi karena gemoy, dia Kak. bukan tipenya suka yang kurus. Yang kurus-kurus. Kalau kurus dia susah, dia mau remes apa katanya. Dia bingung, apa yang mau diremas. Iya. Karena dia kan pemain basket. Iya, tahu Biasa sendiri ngedribble. kan. Bener. Makanya Kapampam ini makanya dia pakai mini set. Dia takut ketemu laki lu. Tapi lu semenjak kehamilan sama laki jadi cemburu. Semenjak kehamilan, aku nggak cemburuan, tapi suami lebih cemburuan. Waktu itu waktu di Jepang, aku kan ketemu kayak anak SMP Jepang gitu kan. Tapi mukanya ganteng. Oh ya? Terus lo minta foto. Enggak, aku Oni-chan, aku gituin kan. Terus dia nengok, terus kayak Terus kalau ketemu dia kamu sapa, kamu minta foto. enggak, aku ada di vlog aku nonton di antara Kak Igun ya. Iya. Terus dia cepet gitu doang. Terus suamiku bilang, buset itu suaranya kenceng banget gini. Terus semua bisa denger itu suara ketawa kamu gitu. Aku dalam hatiku, biar aja kamu cemburu. Cemburu asik. Tapi lo ada ngidam-ngidam nggak, Fior? Ada agak aneh tapi aku itu ngidam buah naga. Tapi buah naganya aku nggak mau bijinya. Kok buah naga bijinya gimana sih? Yang ada Hitam-hitam hitam-hitamnya. itu aku nggak mau. Jadi lo buang-buangin, orang suruh potong buah naga, bijinya dibuang-buangin. Ya aku suruh suami pelan-pelan. Ya Allah, ada lagi. Satu potong buah naga, bijinya banyak banget ya. Tapi karena susah gak jadi aku gak jadi makan juga. Terus apa lagi? Ada nggak ngidam yang bikin suami lo sampai repot banget nyari-nyariin? Harusnya sih gak ada ya. Mungkin kenapa? Karena anakku ini emang kayak keturunan bapaknya nggak ribet. Nggak ribet. Jadi dia juga, aku selama hamil nggak pernah tuh muntah-muntah, cuman mual-mual aja. Oh nggak ada, enak dong ya. Jadi pas kemarin kamu ke Jepang tuh bener-bener kamu enjoy banget. Enjoy banget. Kenapa kita memutuskan ke Jepang walaupun duit juga mepet-mepet? Karena ini liburan terakhir berdua. Kalau maksudnya terakhir berdua kan tak ada anak. Jadi bener-bener pergi berdua tuh nggak bawa asisten? Bawa 1. Oke, tetap ya, videografer. Biar balik modal Kak Igun. Biar ada pemasukan. Ya, biar pemasukan. Kalau Kak Igun gak tahu, sebelum ke Jepang aku udah push manajemen aku untuk cariin endorse. Biar di Jepang bikin endorse balik modal. Nggak dapet. Ya. Dapet tapi nggak nutup. Nggak gong. Nggak gong banget. Nggak gong banget. Tapi lebih dari setengah harga yang kita keluarin di Jepang lah. Oh, aman lah. Jadi kita di Jepang udah hotelnya kecil-kecil. Ya. Kalau kemarin di Jepang ini nggak onsen nggak, berendam-berendam air hangat nggak? Iya, tapi suamiku aja. Kamu nggak masuk? Tapi suamiku juga nggak boleh ke tempat umum karena ada cewek sama cowok? tatonya. Oh iya. Kalau Kak Igun nggak tahu, Kak Papam nggak tahu, di Jepang itu kayak kalau ada tato tuh dianggap yakuza.
Oh, Ya, emang laki lo tatonya banyak? Tatonya di punggung gambar salib satu. Oh, gede banget. Gede banget, salib punggung gini, terus di sini ada gojo, di rusuk ada merpati. Hafal kan aku? Ya iyalah laki lo, kalau sampai gue yang apal ya aneh. Ya kalau lo yang apal ya pas, ya kan? Cuman kalau di Jepang kalau ada tatonya itu dibilang Yakuza. Iya, ini Walaupun ditutup. tatonya kayak Powerpuff Girl gini juga dibilang Yakuza. Tatonya kok begitu? Ya gimana, suka-suka gue. Mirip loh Kak sama kakak itu yang Iya. gitu kan? Aku dengar-dengar katanya kamu nanti kelahiran pengen normal ya? Iya, aku pengen normal. Bukan karena aku mau sosokan kuat, bukan guys. Ada alasannya. Kenapa? Karena aku takut dioperasi. Seumur hidup aku gak pernah dioperasi. Aku udah parno sendiri Kak Nggak, Igun. maksudnya kalau misalnya kamu nggak mau ada digunting-gunting gitu. Ya aku takut tuh. Di black tuh menyeramkan menurut Ya kan aku. kamu kan baal, nggak berasa apa-apa. Itu lebih nakutin lagi, perut kita goyang dung 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 dung. Tapi gak Tapi berasa. kamu udah latihan push gitu udah latihan. Udah yoga aku gini. Senam hamil Terus, gitu. Udah senam hamil, aku belajar latihan. Ya udah diajarin sama dokter juga sering jongkok, udah sering jongkok. Sama guguk aku kadang aku jongkok lama 15 menit gitu. Oh, jadi emang kalau mau lahiran tuh ada step-step banyak latihan-latihan. Ada latihan-latihannya biar nanti pas lahiran lebih lenteng gitu Iya. Tapi kan. Fior, kamu kan termasuk anak yang rebel, cuek. siapa? Kata gue yang gue lihat, kan rebel, cuek gitu kan, Iya. santai, mau masuki fase peran sebagai ibu. Ada nggak yang mulai lo kurang-kurangin, lo behave-nya gitu? Enggak ada. Ada sih. Aku udah nggak terlalu suka bahas politik. Oh ya. Dulu aku sering banget. Bahas politik apa? Hey, aku tuh ngikutin Oh, kamu tuh suka politik? Iya, karena seru aja gitu ngelihatnya. Tapi aku udah nggak berani speak up. Biasanya nyindir-nyindir di BBK, tapi udah nggak berani. Takutnya anakku ntar mau nyalek, nggak keterima gitu. Kejauhan ya agaknya. Mau nyalek. Dari sekarang cari temen, kan siapa tahu aku juga kalau aku udah nggak laku jadi entertainment. Enggak Apaan artis. emang dia? Dia ngapain? Aku mau tapi jadi artis, mau doain ya biar kayak Raffi Ahmad duitnya nggak habis-habis. Tapi biar aku kalau udah nggak laku di dunia entertainment aku bisa nyalek. Oh, dia mau nyalek. Berarti emang yang nyalek pakai siapa yang Lo mau? mendingan belajar jadi RT RW dulu deh sebelum. Aku nggak mau jadi RT RW, susah ya. banyak duitnya tahu. Emang banyak. Banyak. Emang RT RW duitnya dari mana sih? Kasnya lah. Kasbon. Kok kasbon? Dari mana RT RW? Bilang kasbon. Coba kalau misalnya lo mau jadi nyalek, lo kampanye, coba lo kampanyein Butik Haji Igun. Coba gue pengen tahu, pengen Butik lihat. Haji Igun. Ya. Coba. Promoin. Oke. Oh, bareng situ ya? Ya. Guys, aku adalah calon legislatif dari PT Kok PT? Partai dari partai Butik Haji Igun. Kenapa kalian harus memilih aku? Karena ketuanya udah terkenal banget, jujur dan on time. Karena waktu di Eropa aku kasih tahu ya, tiap breakfast itu Kak Igun selalu datang pertama. Sebenarnya Kak Igun tuh on time bukan profesional. Anaknya lapar. Tiap pagi, setiap aku mau cari tempat yang view-nya bagus buat foto-foto, Kak Igun itu udah ada di spot itu. Nah, Sama Kak Maharani. Nah, aku jadi tahu, oh emang artis zaman dulu itu emang semua on time. Zaman dulu. Time. Iya, on time. Artis senior on time. Dan wakilnya ada Kak Pampam. Ya, dia itu netral, sangat keren. Nah, aku sebagai anggotanya, aku akan menuju Indonesia Emas. Oh. Udah deh, iya. yuk. Aku mau bagi-bagi diamond gratis, mau bagi. Dah. Bagi diamond. Tapi Fior, kalau kamu Ya. sendiri ngelihat ada calon kayak kamu bakal milih nggak? Calon kayak aku. Iya. Misal aku punya anak cowok gitu ya, Bukan misal. calon legislatif kayak kamu bakal milih nggak? Justru aku pilih karena Gen Z satu lebih mengerti tentang Indonesia mungkin. Misal Gen Z mau apa? Misal diskon baju-baju, ya kan? Atau enggak diskon tas branded. Nah, aku bisa tuh pakai power aku buat,
Toko Chanel, kurangin harga lu. Oh, kalau kakak milih nggak kira-kira? Lu siapanya toko Chanel? Lu tanya. Apa hubungannya lu? Calon legislatif MPR DPR sama toko Chanel. Kan kalau orang yang penguasa gitu. Lu balik ke desa-desa ke tempat orang milih, ngapain lu juga ke toko Chanel? Ya udah aku borong toko Chanel bagi ke desa-desa. Orang mah di mah. Mendingan lu bagiin beras kali ketahuan. Mana turunkan harga BBM ini. Udah ini masalahnya cuma satu, ini kaos XL ukuran siapa? Emang nggak muat ya? Nggak muat. Itu tulisannya kosong ini. Kenapa? Karena bocah-bocah kosong. Aku juga belum dapat Kak Igun. Kak Igun yang perawanin deh. Ini aku pakai ntar Kak Igun pakai jadi crop kayak Jenny ya. Iya. Kak Igun biasa siapa di Blackpink? Aku Lisa. Oh Lisa. Lo? Kakak juga? Aku Jisoo. Jisoo. Aku Jenny. Jenny. Aku dan Rose. Aku Lisa. Oh, Rose. Lisa. Yaudah gue Rose aja deh. Hah? Rose rambutnya pink. Gue Lisa pokoknya jangan. Rose rambutnya kuning. Ya kadang-kadang pink. Gue Lisa, gue habis bariatrik. Lisa Mariana. Balik lagi nih. Ini kan kamu udah tahu ya kalau anak calon baby ini kan perempuan. Iya. Udah mempersiapkan apa aja, Fior? Aku udah siapin nasehat-nasehat. Capek banget tuh anak mau lahir di dunia. Udah dikasih nasehat. Soalnya kalau baju-baju peralatan bayi tuh udah dapet banyak endorse. Dapat banyak Rumah hadiah. sakit juga endorse. Lo habis lahir lo preskon. Gimana sih cara panggil wartawan ke rumah sakit? Ya undang aja. Tapi Biar- nanti lo preskon. Gitu di shoot, wes masuk TV di anak gue. Tapi aku nggak mau unjukin muka anak Ya dulu. kayak orang-orang jangan diunjukin. Iya, Ain. Ain jangan. Dia ngerti air. Ain ya. Lihat dulu. Tapi kan aku Kristen ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa, Biar percaya. kayak lo kayak artis top aja, jangan dikasih lihat Masih anaknya. artis tuh kenapa alasannya mereka Tapi feeling gitu? gue pasti anak lo sipit. Oh itu udah pasti. Karena Cina, bapaknya juga sipit banget gak bisa melek. Kalau belum susah ya, bingung ya. Oh belum anak siapa? Aku udah siapin nasihat buat anak aku guys. Apa tuh? Kan anakku cewek, pergaulan zaman sekarang serem Kak Igun. Banyak MBA, banyak cewek dibungkus-bungkus dibawa. Aku takut Kak Igun, takut banget. Kalau lo sama laki lo untung dikawinin terhormat ya. Iya dong. Kalau enggak malu mah ke bawah juga ya. Antara kamu sama suami lebih excited mana kelahiran anak? Aku sih kayaknya Ya. suami lebih deg-degan takutnya dia nggak bisa bantuin aku pas lahiran normal. Tapi udah ada tanggalnya belum? Kan lahiran normal nggak bisa pilih Enggak, tanggal. kalau kayak gitu kira-kira nih estimasi Due date-nya. mualnya mulai tanggal berapa gitu. Kata dokter Robi, dokter the bestku ya dokter Robi. Oh, ini endorse nih endorse. berarti, Dokter Robi nih. Enggak endorse, aku bayar tiap konsul bayar. Bayar. Tapi rumah sakitnya endorse. Dekornya juga endorse, terima kasih Citi Gris. Belum lahir udah pikirin dekornya. Iya aku ditawarin sama kena lagi. ada kue 1 hari. Fotografer. Udah siap Iya, juga. dari rumah sakit itu juga. Lu tapi pas ngedennya fotonya harus cantik, Fior. Aku mau eyelash extension nanti. Oh, nanti. Mau botox gak boleh bumi. Jangan botok. Udah latihan belum nanti pas ngeden harus cantik kayak gimana? Senyum kan? Senyum kan? Ya dia nggak bisa. Orang kan dikira kan paham. Nggak bisa begitu deh apa. Kata Bu Bidan ya harus kayak gitu. Terus foto gini. Gitu, kayak ngeden kayak udah mau di ujung gitu. Tapi kamu udah siapin nama? Udah, tapi Kak Igun tidak boleh tahu Enggak, gue juga nggak nanya. Namanya siapa? Gue nggak nanya. Karena itu rahasia aku sama suami. Iya, jadi kalau nyari nama, lo sama suami paling jauh mainnya kemana tuh untuk dapetin nama? Ke Google. Di Google banyak kompilasi. Sabar ya, Kak, ya. Tapi aku cari yang paling mainstream. Kayak nama aku Fior, siapa lagi Paling nama namanya Fior, nama lakinya Vincent. V depannya. Pasti dia anak lo V. Iya bener. Kan? Kak Igun cenayang ya? Bukan Cenayang, udah tahu lo orang takut kosong. Nggak mungkin lo sampai jauh-jauh. Lo pengen V semua gitu kan? Iya, karena kan keluarga V. Nanti jodoh dia aku udah tentuin juga. Harus V depannya. Oh, harus lo paksa ya pokoknya ya. Ya, profesinya pun harus, kalau nggak artis, model, Miss Universe. Jadi dibantu ya Kak nanti pas udah lahir. Terus habis itu idol. Semoga ya dia bisa bergerak energik seperti maknya ya. Karena aku udah tahu dia pasti tinggi body goals. Body goals cantik.
cantik. Kak. Ini apa? Oh iya, ini dulu. Oke. Oke, apa nih? Udah ada. Ini ada. Game. Ini ada foto-foto kamu komenin. Ini kamu lagi ngapain? Oke. Oke. Fotoku sendiri aku tahu lah. Siap. Pasti menang. Siap. Ini momen yang nggak bisa foto-foto momen yang nggak bisa kamu lupain. Oke. Oh my God, Sangjitku. Sanjit dapat apa aja? Banyak lah. Dapat Emas banyak. 100. Mas dapat 100 banyak. Emas. Banyak. Oh ini apa namanya? Kalung. Seserahan. Ya. Ya, dapat dari suami. Nggak dari Loh, tamu-tamu yang keluarga? datang? Dapat juga. Emas kan dari suami tapi ya. Bukannya kalau ini tepai gitu? Tapi oh iya bener. Ih, lupa Kak Igun lagi. Cina ya? Ya Cina lah. Emang Kak Igun Cina? Ya gue Cina tapi nggak sombong, nggak perlu Cina teriak Cina gue mah. Gue mah santai aja. Iya Taipei ya. Tepai. Dapat emas banyak. Iya kayaknya ya. Aku nggak tahu sih di mana, cuman kayak Jadi ini pas hari ini lo bahagia banget nih. itu adalah momen terbahagia aku karena aku full 2 hari FYP Wede. dan dapat endorse. Oh iya. Full Jadi FYP. ini apa urutan kebahagiaan itu adalah FYP. Iya. Berarti sukses kontennya, Pam. Aku tuh konten banget ke orangnya. Oke. Aku Nih. seneng banget tuh suamiku ganteng kayak Tao Mingse. Kayak Bobby Icon tahu suami aku. Iya. Dapat di mana ya Tuhan ini tuh amal baik Sempurna apa banget yang ya. aku- Iya, itu adalah oh my God itu acara bridal shower. Ini Bukan ngapain aja? Bridal. Ngapain? Itu dikasih kue. Hah? Itu kue pip. Kue pip. Udah ketelanjur juga. Jadi ini kalian buka kamar nih. Itu di apart temen aku. Ceritanya aku dibohongin ceritanya. Yuk kita Di-surprisein. nongkrong yuk di apart Kayes gitu kan. Oke pas nyampe sana tiba-tiba surprise. Ini sahabat-sahabat kamu nih. Iya itu semua BA Onik dulu. Oh. Tapi ada yang udah pindah, tapi ada juga sih yang bukan BA Onik. Ada Katniss Medan kan bukan, BBK kan. Itu Onik tuh manajemen aku, e-sport, game. Oke. Oke. 1, 2, 3. Itu Halloween Kak Igun. Kenapa? Kemarin, kita- belum lama. Iya baru kemarin karena Tapi emang bener perut lo stretch mark semua ya. Kak Igun betul sekali. Ini Kenapa itu, Dek? udah dipakein lotion apa tetep aja emang aku doyan manis kali ya. Oh. Jadi melarnya cepet. Makanya terus kata dokter baikku beratnya kelebihan seminggu. Makanya buat Bumil jangan makan manis-manis ya. Kalian beras diganti beras porang aja. Oh. Jadi kata dokter Tapi kamu tidak makannya bisa. lahap nih, lagi gini. Lahap. Makan mulu gitu. Makan mulu. Tadi aja ada teh pucuk di dalam ruang tunggu. Aku udah mau minum aja rasanya. Tapi kamu tahan. Tahan. Ya Oh, itu Allah. godaan Tambah dajal. trademark lagi. Iya. Ini kenapa pas Halloween ngambil temanya chef? Karena itu aku cari di Pinterest couple Halloween paling pertama muncul itu. Oh langsung cari. Iya dan kostumnya ada di Shopee kostum chefnya. Oh, jadi gampang dapetinnya. Iya. Cakep banget ya, Kak. Sebagai fashion designer ternama, gimana Kak Igun bajuku? Jujur standar sih. Dibanding orang-orang yang dibandingin orang-orang yang niat banget pergi ke Halloween, menurut gue nih jatuhnya lebih pre-wedding ya. Kak Igun aku tuh biasa ikut SOD bro. SOD Scream Odens tahu gak? Malam-malam tuh pakai baju-baju seksi. Tapi karena Bumil udah gak bisa. Udah nggak ada yang muat ya koleksi ya. Muat gak bisa, dugem-dugem gak bisa. Nggak bisa. Nanti aja Ini pas masakin suami. Ih, ya ampun Kak Igun dapat aja sih. Kak Igun ngestok, aku ngestok. Iyalah, tinggal cari tinggal print. Nih suami paling suka masakan Fior apa? Dia paling suka masakan buncis telur. Karena itu doang yang nggak gagal. Enggak, tapi Tapi emang pernah soalnya- nggak laki lo nge-request sayang masakin ini dong gitu, tapi gagal. Pernah itu sop kembang tahu. Terus? Itu nggak pakai bawang kata mama mertua, pakai gula aja sedikit, garam. Nanti kalau pakai bawang kalah rasanya sama kembang tahunya nanti kalah. Jadi aku bikin lah bla bla. Ada aja yang masih keras kembang tahunya, ada Nggak yang sukses. nggak sukses. Cuman suamiku adalah dia tuh makan segalanya, jadi dia makan aja. Jadi dia bilang enak sayang. Iya loh, dia suka loh. Oh iya. Terus aku bilang nggak enak, kok dia suka aja. Dia menghargai Menghargai kamu. Dia menghargai aku ya. Dia sama kamu tuh cinta banget ya. Iya.
mungkin karena aku kayak bocil gitu ya. Jadi aku pernah masak juga nasi goreng duren. Oh. Ikut. Gimana? Nasi goreng duren. Tapi aku bisa jelasin, enggak kayak yang Kak Igun kira, enggak. Nasi goreng, harusnya tuh nasi goreng nangka kayak di Thailand. Cuma Nanas, jelong. Oh di Thailand nanas, kok nasi goreng nangka? jauh banget kok jadi Nasi nangka. Kalau nangka itu kolak nangka. Aduh, salah. Ih, gue kok baru 15 menit kesel ya. Soalnya mirip-mirip kan namanya. Salah jadinya duren, nggak enak itu baru. Mau diulang nggak momen ini? Ya ampun aku dilamar ya, ih. Ini kamu udah tahu sebelumnya ini mau dilamar di lapangan basket? Belum, aku dibilangnya syuting basket itu syuting sama Cowboy. Saingan Kak Igun. Iya benar. Bener tah? Oh, sama Ayu maksudnya. Cowboy sih. Boy William. Oh boy, cowboy. Iya. Cowboy. Teman aku juga artis. Iya. Iya. Kalian gimana sih jadi artis gimana sih? Iya gitu aja syuting setiap hari. Aku tuh belum artis ya itu kan, belum. Belum lah. Gimana Kak Igun jadi aku artis lah. Nah, udah repot aja, lu lahiran dulu aja. Lu lahiran dulu aja. Biar aku udah dapet title Mana ini artis. cincinnya mana dipakai nggak? Udah gak muat. Serius? Iya udah susah, jadi aku disuruh lepas sama suami simpen. Takutnya nggak bisa copot. Iya, soalnya bilang sayang sekarang juga lepas dulu cincinnya, nanti udah nggak muat lagi. Padahal cincinku gemoy ada 2 biji gitu di stuck gitu, lucu ya. Cukup berliannya. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah bahagia. Masya Allah, dia pilih sendiri, dia custom sendiri. Minum, ini minum. Minum. Ini minum. Bersih. Iya. Emang airnya beda, dia dari air AC, rembesan AC. Kak Igun mungkin nggak boleh minum air sembarangan. Nggak apa-apa, ini air dari pegunungan. Segmen ini namanya Talk to the Mannequin. Cok sudah menekir. Jadi nanti aku taruh foto di sini. Ya, kamu harus ungkapin unek-unek kamu sama Ketika melihat wajah foto. orang yang ditempel. Halo, nggak usah dibaca, kesini aja. Ya, oke. Siap? Ngomong situ, oke. Siap. Ya. Loh, Eca. Kamu mau ngomong apa sama Eca? Eca gemoy. Suaranya bagus banget ya Eca. I love you. Kamu masih mungil gak? Hah? Tapi masih main sama Eca nggak? Enggak sih, mungkin dia sibuk ya. Cuman emang aku jarang bergaul. Berantem. Enggak. Oh jadi jalan. Tapi WhatsAppan gitu masih? WhatsAppan masih, terakhir dia undang aku ke premier, aku nggak bisa dateng. Terus dia bete? Enggak tahu. Nah aku udah ke gender reveal juga nggak bisa Dia datang. nggak datang. Oh jadi kamu Iya. ngebales? Enggak, dia duluan. Aku duluan yang nggak bisa. Terus? Terus Eca aja nggak bisa. Tapi aku sayang Eca karena dia gemoy Terus? dan baik hati. Tapi kita beda tim. Tim dia kalah terus. Tim e-sport. Tim aku menang terus. Oh gitu. Tapi masih dekat sama dia ya? Deket. One of your bestie? Yes. Dan Eca itu orangnya sangat baik, ramah, dan siap aja dipeluk. Oh, dia huggable. Huggable dan friendly. Oke, Eca. Eca, I love you, Eca. Sarangyo. Oke. Oke, itu sistemnya ceritanya nih. Iya. Eca. Ya. Ceritanya Eca, ya bener. Ini aku. Ya. Ini aku waktu kecil. Ya iya masa Sule, ya lu lah ini. Sule itu lagi, Kak Sule lagi dihujat karena dikira mirip influencer yang lagi viral. Siapa? Kak Sule. Siapa influencer siapa? Oh Jule namanya. Dikira Sule. Jadi pada komen itu selingkuh gitu. Oh, sabar. Kabar Kak Sule, pikir you. Ini jadi ceritanya. Ya. Oh. Ceritanya ini aku ya. Ya ini bukan ceritanya kamu, ini kan kamu kan? Ini aku. Tapi kan aku nggak pernah ngomong sama diri sendiri. Enggak, jadi kamu yang kamu ingat, Fior waktu kecil tuh kayak apa sih? Aduh, Fior dude, kamu masih kecil ya. Kamu mirip sama anakku. Jadi kira-kira anak lo nanti bakal mirip begini nggak? Kayaknya iya sipit banget. Rambutnya semoga selebat itu. Iya. Kak Igun nggak tahu aku pernah hampir digugurin. Kenapa? Karena virus semua isinya aku tuh dulu. Masya Allah, oh ya? Iya, ada toksoplasma, rubella, tors apa itu ya.
hampir aku digugurin udah 10 dokter. Terus mamiku ke dokter yang sama kayak dokternya Rafathar dulu ya, dokter Yoso. Katanya bisa Bu diselamatin, bisa Bu, tapi obatnya mahal. 1 pil 500.000 harus minum 6 bulan tiap hari. Jadi dari awal kehamilan tuh mama udah minum itu? Iya, Dok tapi anak saya enggak, kan dokternya muslim ya. Insya Allah enggak. Insya Allah cacat. Insya Allah enggak gitu dong. Insya Allah. Oh jadi mami itu cerita tuh perjuangannya pas hamil lu tuh? Yes, karena tiap aku kurang ajar, aku Iya, melawan. Kamu nggak ingat perjuangan mami dulu gini. Diungkit mulu ya, namanya cewek ahli sejarah. Iya, cewek sejarah. Jadi diungkit terus, nangis terus. Untung aku lahir, cantik banget ya ampun. Cantik banget. Jadi kalau kamu sendiri kenangan masa kecil yang nggak bisa kamu lupain tuh pas kenangan apa? Waktu kecil jujur aku nggak inget apa-apa sih. Tahu-tahu dulu segede gini aja gitu ya? Iya, ingetnya cuma SD doang Pak. Nah SD kayak gimana Fior SD? SD ya. Cantik gitu jadi primadona nggak di sekolah? Oh sudah pasti, tapi ada satu lagi teman aku cantik juga. Namanya? Tita namanya ya. Terus? Mirip-mirip kita mukanya. Tapi tetap aja menurut aku kita sama-sama cantik kok. Ya udah gitu aja. Oke. Tuh kan? Bandel dia waktu kecil? Siapa? Ini? Fior. Aku? Aku gak inget. Aku tuh baik. Normal aja? Normal-normal aja, cuman waktu SMA tuh, apa karena puber ya? Ya ampun, aku tuh temen-temen mau ke dugem, aku mau ikut. Terus? Jadi kamu waktu SMA tuh udah pergi dugem? Kebar, Udah mabok-mabok? Gak boleh minum. Terus? Soalnya biasanya teman-teman aku kalau ulang tahun tuh di bar gitu kan. Terus aku mau ikut dong, aku mau ikut gitu kan. Terus Koko bilang nggak boleh, papi bilang nggak boleh. Oke, kamu boleh ikut, tapi dijemput, nggak boleh nginep. Oke, no alkohol. Akhirnya Koko aku nungguin di ujung bar sono ngeliatin aku. Kan gak enak ya kan? Tapi namanya anak cewek emang harus dijaga kayak gitu. Makanya aku takut nih anak cewekku gimana nih. Apain sama cowok. Ya sabar, bismillah. Takutnya ketemu Satria Bahatir apa gimana kan? Takut. Biar Mahathir ya kan? Coya. Oh papi mami. Ini papi mami aku. Papi mami bentar lagi jadi kakek nenek ya kan. Sayang-sayang sama cucu ya, ini cucu pertama soalnya Pihmi. Dimanja nggak apa-apa tapi harus mendidik. Kalau buat papi Dodi tolong ajarin agama biar anakku nanti cucu papi kuat agamanya. Masya Allah. Bukan Masya Allah, aku Haleluya. Ya udah gue ikutin lu aja. Ya Allah, gue kan pakai agama gue. Masa gue mendadak pindah? Jadi lo intar mana? ungkapan aja. Tapi tadi dari ya. papi sama mami, siapa yang paling excited sama bayi? Kayaknya sih mami aku ya udah mau beli-beli baju anak cewek aja, udah mau didandanin aja rasanya. Tapi kalau papiku lebih ke misalnya aku jongkok gini, aduh Ci jangan Ci, kasihan anakmu. Jadi papiku lebih ke merhatiin gerak-gerik biar aku nggak salah. Bisa ngambil-ngambil barang ke bawah gitu, papiku Protektif berarti mereka. Yes, protektif. Ini cucu pertama Kak Igun, jadi mereka deg-degan banget gitu. Bahkan mereka bilang, Ci kamu nggak boleh normal, kamu sesar aja. Terus aku bilang, Pihmi, kalau sudah menikah itu keputusan ada di keluarga masing-masing. Idih, sedap. Oh jadi. Tapi emang suami emang ngedukung kamu buat normal? Iya, karena suamiku bebasin, aku yang hamil jadi bebasin, mau sesar boleh, mau normal boleh. Yang penting dia temenin aja. Dia temenin ya. Jadi kalau sekarang di kehamilan ini suami nengokin terus kan? Nengokin. Hai. Nengokin, iya, walaupun dia takut tiba-tiba bayinya apa nih? Dia bilang terus, anaknya kesentuh ke tangannya terus, papa nih, papa ya papa, nggak bisa keluar. Nyangkut. Ditengokin terus. Iya. Jadi suami, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Papa dede nggak mau pakai wax gitu ya? Ya ampun, penuh deh. Gilda. Lagi. Udah siap, nih yang terakhir. Oke, siap. Oh my God, anakku. Gak usah ngomong kesini aja ya. Ya. Ini anak aku ya.
Nah, mama bentar lagi lahiran. Nanti kalau mama udah ngeden, kamu bantuin dorong ya sayang ya. Jangan lihat jejak digital mama. Jangan, itu gak penting nak. Yang penting mama sekarang udah pinter dan mama bertekad untuk mengurus kamu, oke? Mama akan menjadi mama yang paling baik sedunia. Tapi mama tidak akan manjain kamu ya. Karena zaman sekarang harus keras didikannya. Atau nanti kamu gak jadi apa-apa. Minimal kamu S1 gak apa-apa. Harus lulus kuliah, oke. Tapi kalau kamu mau ikutin papa gak apa-apa, papa S2 di Cina ya. Itu artinya pendidikan itu penting nak ya. Jadi walaupun mama begini, tapi mama dulu kuliah juga 4 tahun, oke. Kamu harus Lulus? kuliah. Kuliahnya Fior lulus? Lulus waktu COVID itu, jadi online. Oh, online. Kenapa ketawa ya? Jadi kalau babynya udah lahir, baby V udah lahir. Baby V. Ya, baby V udah lahir, kamu mau ngurus sendiri atau pakai jasa babysitter? Aku mau ada jasa babysitter sebanyak-banyaknya kalau ada duit. Tapi gak boleh pegang bayiku. Terus dia ngapain? Oh, bantuin. Dia bantuin aja dikit-dikit. Gak boleh pegang bayiku. Aku cemburuan orangnya Kak Igun. Oh, jadi kamu pengen kamu yang bener-bener handle anakmu? Iya, kecuali lagi ngonten. Oh. Kalau lagi ngonten gak apa-apa tolong pegangin. Tapi gak boleh dicium. Oh, kamu gak rela? Cuman boleh aku. Terus sama papinya? Papinya juga harus cukur jenggot dulu kalau mau cium. Ih, banyak peraturannya. Pas udah jadi ibu ya. Soalnya jenggot dia kadang tajam Kak Igun. Oh, Jadi kamu sukaan dia nggak berjenggot? Iya, lebih Cina lah. Lebih Cina, dia Iya. suka yang Cina banget. Iya, aku emang tipenya itu yang oriental gitu loh. Iya. Yang Cina, Korea, Jepang gitu. Ya Allah. Opa. Jadi Opa, kalau kita sih ngedoain semoga lahirnya bisa normal. Doain ya Kak Igun, Ibunya please. juga makin normal. Ya. Ya. Kan? Nah, tapi aku mau dong sekali lagi kamu bilang ke kamera, event bocah-bocah kosong on stage itu kapan sih? Ini pada penasaran. Diingetin loh sama Kak Igun. Iya dong. Tanggal 9 November. Buat yang nonton podcast Kak Igun yang selalu rame ini dan Kak Wawa. Kak Pau. Pam. Jadi Wawa. Maaf gue sama M kebalik Kak. Maaf Kak. Kak Pam dan Kak Igun ya. Buat kalian yang mau lihat kita langsung ya. Kepintaran kita langsung tanpa sensor. Namanya Blunder Show. Acaranya tanggal 9 November. Tiketnya bisa kalian cek di IG-nya WKWK Project ya. Itu doang, udah itu doang Kak. Itu show-nya berapa lama? 1 hari aja, itu tuh kayak stand up komedi. Oh, kalian stand up? Enggak, keren banget kita stand up ya kan. Tapi kita kayak podcast cuman live. Berapa jadi harga no tiketnya? sensor. Jadi kasih tau lah. Hah? Gimana orang belinya? Mana orang belinya? Kalau nggak salah 200 ribuan. Oh. Ya muncul lah, tapi kalau kalian mau sama merchandise 500 ribuan kan Kak. Ya. Kalau Dapat mau ini, lebih-lebih dapat lagi beginian. 700 ribu. Ada juga. Ada juga bervariasi. Bervariasi, yang penting view-nya semua bagus, gak ada restricted view, no. Semua kelihatan semua, ya kan? Apanya kelihatan? Layarnya. Oh. Kan ada yang bisa ke alang tembok, atau ke alang tiang. Konser-konser gitu. Iya. Tembok. Ambil kenang-kenangan. Ada, kita kayak Nah, gitu ini ada. kan Kak, bentar nih. Nah. Ada. Ini kan kalau dilihat kan Fior kan perjalanan karirnya kan seru-seruan terus. Iya. Tapi sempet katanya ada masalah sama artis inisial LR. LR? Siapa? Livi Renata. Aduh, disebutin lagi. Enggak guys, kita Nggak ada. udah baikan. Udah baikan. Yang ngajakin balikan pertama siapa? Namanya Dunia Entertainment Kak Igun. Ya gitu aja, hai gitu. Udah baikan berarti kalau kayak gitu. Udah, karena Bubil gak mau Follow-followan cari nggak? musuh. Follow-followan nggak? Follow-followan, udah follow-followan Tapi katanya lagi. dia kamu hide. Dari mana infonya? Enggak ya Lipi, kita kan udah bestie ya Lipi ya. Tapi jangan di hide katanya biar masuk aktivitasnya kamu bisa lihat. Aku undang juga ke nikahan aku, dia juga dateng Lipi ya kan. Enggak, ya aku juga gak cuma sama Lipi, aku juga pernah ada masalah sama artis inisial NM.
Oh, ya tahu. Ingat Nikita Mirzani. Ya. Hah? Ya doain dong Nikita Mirzani biar di dalam sehat, semangat. Nggak mau Ya. doain? Ya dong. Yang terbaik. Ya dong apa? Yang terbaik buat beliau. Oh, beliau. Berat. Biar sopan, biar Ya. sopan. Ambil kenang-kenangannya. Aku banyak guys, banyak. Mungkin karena asbun ya, jadi ada aja berantemnya. Cuman udah enggak sekarang. Enggak. Udah enggak, ngonten aja ngonten. Wow dikasih, aduh Bumil, aduh Ya manis. kan, manis nggak apa-apa buat bumbu-bumbu kehidupan Bumil. Kalau lagi pengen sarapan yang praktis-praktis, Ya. kuncinya cuman Dilan Sereal. Oh ini sereal. Iya, ini tau nggak kehebatannya apa Dilan Sereal? Apa, ini tuh built-in ya, built-in? Bikin rindu. Bikin rindu. Ya, pokoknya Dilan Sereal. Dilan tuh bikin Milea. rindu. Iya, itu filmnya. Ini dia jualannya. Udah lu jangan banyak nanya deh. Ya, oke, terima kasih Fior, terima kasih Oke. Pam-Pam, terima kasih Dilan yang Ini sudah asli selalu nih. bikin kita rindu. Diam dulu, gue mau closing. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen buat Haji Igun ya. Ya. Oke, sampai Ya. ketemu di episode berikutnya. Bye. Jangan Bagi lupa tas. nonton ya, beli tiket ya. Jangan lupa nonton ya guys, Murce. Murce 9 200.000, 500.000 merchandise, 700.000 buat transport pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lo mau Islam? Haleluya. Kok cepet banget sih podcastnya? Udah, Udah lah, cukup. ngapain Amal? Udah kelar nih Pak Haji. Udah. Iya. Mau foto dulu nggak? Yuk foto dulu. Satu aja satu. Tahu Enak aja deh. lagi, manis.